Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, masih Allah panjangkan umur kita sehingga kita masih dapat menikmati hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat yang terakhir daripada bulan Ramadan tahun ini, yang mungkin untuk Ramadan yang akan datang kita belum tentu menjumpainya. Dan alhamdulillah diberikan hidup serta masih diberikan kekuatan untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang tujuannya untuk menyembah Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai ke sini, yang tujuannya untuk melaksanakan salat Jumat 2 rakaat serta rukun 2 al-khutbah. Selanjutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan para sahabat sekalian, tabi'in, tabi'at tabi'in, sehingga kepada para ulama yang merupakan pewaris daripada para nabi. Kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jarak kita dengan baginda Rasulullah, jarak masa, jarak tempat, berbeda keadaan. Ini tidak mungkin kita mengikuti secara langsung, tapi melalui penerus-penerusnya, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan kita sekarang mengikuti Rasulullah dengan mengikuti para ulama yang muktabar. Maka kepada para ulama, dengan kita ikutkan kepada baginda Rasulullah, pantas juga kita doakan semoga mendapat rahmat dan sejahtera. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Seandainya malam Qadar tersebut belum terlewati, kalau kita lihat dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan akan Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya akan Al-Quran. Artinya malam Qadar ini terbenar kepada seluruh bulan Ramadan, baik pada awal maupun sampai akhir Ramadan. Cuman karena ada hadis dan asar-asar daripada para sahabat yang menjelaskan untuk memperkuat mencari malam Qadar di 10 yang terakhir, maka kemungkinan besar malam Qadar tersebut mungkin masih ada pada 10 yang terakhir. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan malam Qadar tersebut. Kemudian berdasarkan surat Al-Qadar itu dapat kita pahami, yang pertama, malam Qadar ini adalah semulia-mulia malam.
Kalau dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkatkan. Jadi boleh juga kita katakan seberkat-berkat malam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan kepada langit dunia ataupun Baitul Izzah. Baitul Izzah itu pada langit yang keempat secara keseluruhan pada malam Qadar tersebut. Kemudian dari Baitul Izzah baru diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ini menandakan Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar daripada mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, bahkan daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sendiri. Al-Quran yang paling besar. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan selain untuk menyatakan hukum-hukum, kemudian kisah-kisah dan sebagainya, juga menyatakan contoh-contoh. Yang dari contoh-contoh tersebut, maka segala sesuatu yang kejadian kita dapat menyimpulkan dan dapat memasukkan dalam contoh-contoh Al-Quran. Sehingga kadang-kadang dalam Al-Quran banyak yang menyatakan la ayatil liulil albab, menjadi tanda bagi orang-orang yang mau berfikir ataupun orang-orang yang mempunyai mata hati. Jadi kalau kita katakan yang namanya mukjizat adalah sesuatu untuk membenarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk berpindah seseorang daripada kafirnya menuju kepada keislamannya. Kalau mukjizat-mukjizat yang telah terdahulu, katakanlah mukjizat Nabi Musa, tongkat dapat membelah laut, mungkin hanya berlaku pada saat itu saja dan kita tidak melihatnya dan tidak menjadi bertambah iman kita bagi kita karena kita tidak melihat langsung. Tapi mukjizat Nabi kita Muhammad yaitu Al-Quran mengajarkan kita untuk berfikir. Misalnya kita lihat ini bagaimana laut yang luas, yang airnya begitu banyak, yang tidak seorang pun yang mampu melakukannya. Maka kita dapat Al-Quran mengatakan menjadi tanda bagi orang berfikir. Oh, inilah kekuasaan Allah. Dan di situ akan menambah keimanan kita, dan di situ bagi orang yang kufur akan menjadi beriman dengan tanda-tanda tersebut. Dan terus menerus seluruh kejadian-kejadian sampai hari kiamat semuanya ada dalam Al-Quran, baik secara muhkamat, artinya secara pasti jelas tertulis, maupun secara contoh-contoh. Maka makna Al-Quran ataupun agama telah disempurnakan dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakala sempurna dengan ketetapan-ketetapan yang telah jelas, ataupun sempurna dengan contoh-contoh. Nah, ini kalau kalau kita katakan kenapa ini Al-Quran katanya agama telah sempurna, kok masih ada hal-hal yang tidak termaktub dalam Al-Quran? Memang tidak termaktub, tapi ada contoh-contohnya yang kita disuruh berfikir. Kemudian hal-hal yang terjadi itu termasuk dalam contoh-contoh dalam Al-Quran. Mungkin kita saja yang belum ada nur ilahi, yang belum sampai ke sana. Mungkin para mujtahid dan ulama-ulama yang dekat dengan Allah lebih mengetahui makna Al-Quran itu sendiri. Maka oleh karenanya, setelah kita tahu Al-Quran yang paling mulia turun pada malam Qadar,
menandakan mulianya malam Qadar. Kemudian setelah kita tahu Al-Quran yang paling mulia turun daripada zat yang mulia yaitu Allah kepada Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad, juga dari Nabi Muhammad kepada umat yang paling mulia yaitu umatnya Muhammad, maka selaku umat Muhammad pantas sekali untuk selalu mengamalkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak sanggup seperti para sahabat, mungkin Sayyidina Utsman dalam setiap sembahyang malamnya, walaupun bukan di bulan Ramadan, hanya dalam satu rakaat witir bisa mengkhatamkan satu rakaat witir itu. Para imam-imam madhab dalam bulan Ramadan paling kurang dalam satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Kita kalau tidak sampai demikian, mungkin sampailah dalam sebulan, yaitu 2 kalilah paling kurang. Karena kalau kita perkirakan berarti para imam-imam madhab itu lebih kurang dalam bulan Ramadan itu bisa khatam Al-Quran 60 kali lebih berarti. Semalas-malasnya kita ya dalam bulan Ramadan, lebih-lebih ini telah akhir, dapatlah 2 kali khatam. Kalaupun tidak, maka hal-hal yang sebelumnya sudah kita membaca Al-Quran yang belum selesai, selesaikanlah, sekurangnya dapat khatam 1 kali. Kemudian yang kedua, kelebihan-kelebihan daripada malam Qadar, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita totalkan lebih kurang berarti 83 tahun 4 bulan lah. Itu malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang namanya malam berarti mulai daripada maghrib sampai fajar. Kalau kita lihat daripada penjelasan At-Tabari, di situ menjelaskan tidak dikaitkan dengan seseorang harus mengetahui datangnya malam Qadar. Artinya seseorang yang beribadat, katakanlah dia hanya mampu beribadat salat maghrib dengan salat isya, dia tarawih tidak, maka salat maghribnya itu sama seperti ibadat 1000 bulan. Salat isya juga demikian, sama seperti ibadat 1000 bulan. Ya itu saja berarti, karena tidak ada sunat-sunat yang lain yang kita lakukan. Tidak ada tarawihnya, tidak ada witirnya, tidak ada baca Al-Qurannya. Semuanya digandakan. Termasuk sedekah kita yang kita bersedekah pada saat itu sama seperti 1000 bulan. Itu kelebihan yang dikhususkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena kita umur pendek, umur kita pendek, yang tidak mungkin bisa beribadat sampai 1000 bulan secara full, maka diberikan kelebihan dengan 1 malam sama seperti ibadat 1000 bulan yang mungkin bisa dilakukan oleh umat-umat yang lain. Kemudian setelah kita ketahui yang bahwa kelebihan malam Qadar tersebut, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan pada akhir-akhir ini, yang mungkin ke depannya kita enggak dapat lagi malam Qadar, bahkan tidak dapat lagi Ramadan, karena kita lihat banyak saudara-saudara kita yang meninggal dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah, yang bahwa apabila masuk 10 yang akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat gamisnya, kemudian menghidupkan malam-malamnya 10 yang terakhir, kemudian membangunkan keluarganya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan akan keluarganya.
Itu yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah di situ mengikat ma'zarahu, yaitu gamisnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna mengikat ma'zarnya di situ adalah i'tazalan nisa. I'tazalan nisa itu menghindari istri beliau. Artinya beliau dalam malam 10 yang terakhir beliau tidak menggauli istri-istri beliau. Beliau full beribadat, beriktikaf pada malam 10 terakhir tersebut. Jadi kalau dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah pada 10 yang terakhir selalu beriktikaf, mendirikan malam sehingga beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdosa dengan Allah, yang tidak pernah dihukumkan dengan kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu dahsyatnya ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pada satu ketika para sahabat melihat rambutnya Rasulullah yang telah beruban. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuat rambutmu cepat beruban ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Membuat putih rambutku oleh surat Hud dan model-modelnya surat Hud. Di situ diriwayatkan oleh para ulama, surat Hud yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah surat Hud ayat 112, yaitu fastaqim kama umirta. Luruslah sebagaimana diperintahkan akan engkau. Jadi mengingat Rasulullah yang turunnya ayat daripada Allah untuk tetap di atas kelurusan. Makna lurus di situ adalah Rasulullah memang dalam keadaan lurus tapi tetap selalu lurus. Ini menjadi beban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat terbebani maka membuat cepat putih daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengingat dengan ayat ini, kemudian Rasulullah diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah pada satu malam di saat beliau pulang jatah untuk pulang ke rumah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di saat beliau tidur beserta Aisyah, beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau tidak beribadat kepada Tuhan engkau?" Ini kata kinayah yang bahwa Rasulullah ingin minta izin daripada Rasulullah untuk beribadat kepada Allah. Cuman tidak meminta secara langsung karena jatahnya adalah pulang kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, "Saya ingin beribadat kepada Allah, tapi saya menuruti apa kata engkau ya Rasulullah." Artinya kalau Rasulullah mau beribadah silahkan. Kemudian di situ dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah yang bahwa Rasulullah langsung pergi untuk berwudu. Di situ juga menjadi dalil yang bahwa sedikit wudunya Rasulullah, tidak membuang-buang air dengan wudu yang sedikit. Kemudian setelah berwudu beliau pergi kepada tempat salat yaitu di Masjid Nabawi. Kemudian beliau begitu berdiri, beliau air mata beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau rukuk, dalam rukuk bertambah menangis beliau, dalam sujud bertambah menangis beliau. Setiap gerakan-gerakan salat malam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan menangis. Tanpa disadari sampai datanglah Bilal bin Rabah yang bertanya, "Ini sudah sampai waktu azan berarti? Sudah sampai waktu subuh?" Datang Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Bukankah Allah telah berfirman kepada engkau, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Allah telah mengampuni dosa engkau, dosa yang telah terdahulu dan dosa yang akan datang. "Wa wada'na anka wizrak."
Allah hapuskan beban-beban engkau, kesalahan-kesalahan engkau. Kenapa engkau memberat-beratkan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak bolehkah saya menjadi orang bersyukur?" Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyata-nyata beliau dibersihkan oleh Allah daripada kesalahan-kesalahan, tapi beliau tetap dalam keadaan beribadat malam, tetap dalam sedahsyat-dahsyatnya ibadat kepada Allah, sehingga dalam satu riwayat ibadat Rasulullah kepada Allah sehingga membengkak dua kakinya. Bagaimana dengan kita? Dengan kita yang memang sehari-hari banyak kesalahan kita. Jikalau kita cek dari pagi kita sampai tidur kita, berapa banyak ibadat yang kita lakukan, berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, kita bandingkan dengan kesalahan yang kita lakukan, tidak sekian persen pun lebih kebaikan daripada kesalahan, tapi masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Berapa banyak ibadat kita kepada Allah? Ini masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat, yang seandainya mendapatkan malam qadar, ibadat kita dihitung sama seperti 1000 bulan. Kenapa tidak? Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kenapa tidak menjadi contoh bagi saudara-saudara kita yang mungkin tidak punya kesempatan lagi, yang mungkin telah diberikan sakit oleh Allah, yang namanya manusia, punya sifat basyariah yang mungkin sakit. Kadang-kadang sekarang telah stroke, yang hanya di saat datang orang dan sebagainya hanya dapat menangis saja. Orang melaksanakan ibadat, orang mengaji, orang ini, orang itu lewat di depan rumahnya, dia hanya bisa menangis. Duduk di depan rumah yang didorong dengan kursi roda oleh istrinya untuk mendapatkan cahaya matahari pagi dan sebagainya, sorenya dikembalikan lagi ke rumahnya, dimasukkan lagi ke kamar, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya bisa menangis. Bagaimana kita masih diberikan kesehatan oleh Allah? Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak bertaubat dalam kesempatan ini, yang besoknya tidak mungkin lagi mendapatkan kesempatan yang seperti ini? Maka mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Allah berikan kekuatan kepada kita. Semoga amalan-amalan yang memang sering kita dengar setiap hari, hampir setiap malam kita mendengarkan ceramah-ceramah, tapi belum mampu kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat-ibadat di akhir-akhir Ramadan ini. Dan yang terakhir, malam qadar ini adalah malam tanazzalul malaikatu warruh, yang turun segala malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Dalam sehari-hari memang malaikat-malaikat selalu turun kepada, tidak mesti di malam qadar. Ada malaikat-malaikat yang punya tugas masing-masing. Ada malaikat-malaikat yang memang turun mendatangkan rahmat kepada hamba-hambanya Allah yang sedang berbuat kebaikan, yang sedang melaksanakan salat malam, yang sedang berdoa pada penghujung-penghujung malam. Itu ada namanya malaikat yang mengembara, yang selalu datang kepada orang-orang yang berbuat ibadat. Tapi tidak ada ketua-ketuanya malaikat. Di malam qadar ini termasuk seluruh malaikat, karena warruh itu disebutkanlah malaikat Jibril. Dengan perintah Allah, semua malaikat, tokoh-tokoh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, semua datang turun kepada tempat-tempat kebaikan. Di mana orang yang berdoa, di mana orang yang membaca Al-Quran, yang melaksanakan salat malam, di situ malaikat akan mengaminkan dan meminta istighfar kepada orang-orang yang berdoa tersebut, kepada orang-orang yang beribadat tersebut. Ini berdasarkan salah satu penafsirannya, memintakan istighfar. Mudah-mudahan dengan doanya para malaikat, istighfarnya para malaikat, aminnya para malaikat, yang kita selalu berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maafkan kami, ampunkan kami, wahai yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita. Kemudian malam tersebut adalah malam kebaikan sehingga sampai kepada fajar.
Maka kita berdoa apapun yang kita doakan, baik itu masalah akhirat kita maupun masalah dunia kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan segala apa yang kita cita-citakan. Karena menurut satu penafsiran yang lain itu adalah menetapkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menjelaskan hal tersebut, mengokohkan, menguatkan hal tersebut pada malam Qadar. Jadi mudah-mudahan kita juga untuk nanti malamnya masih diberikan umur panjang oleh Allah, dan umur panjang kita masih bisa kita pergunakan untuk beribadat kepada Allah. Dan seandainya Allah matikan kita sebelum kita keluar daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah akan selamatkan iman kita dan terimakan amalan-amalan kita. Seandainya Allah panjangkan umur kita sampai kita keluar daripada bulan Ramadan, maka kita ada perubahan dalam hidup kita. Sebagaimana dalam bulan Ramadan ini kita beribadat, melaksanakan salat malam, berbanyak-banyak dalam bersedekah, banyak-banyak membaca Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan juga akan demikian. Karena orang-orang zaman dulu di saat melaksanakan haji, setelah pulang daripada haji, beda kehidupannya setelahnya. Kemudian orang melaksanakan salat yang tetap salatnya, maka juga akan beda kehidupannya setelah dia tetap dalam salatnya. Demikian juga orang melaksanakan puasa, setelah keluar daripada puasa akan beda kehidupannya. Jadi mudah-mudahan Allah terima segala amalan-amalan kita. Sekarang kita masuki dalam rukun doa al-khutbah, di mana ada kesalahan dan kesilapan mohon ditegur. Semoga sah salat kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.